Hai, perkenalkan nama aku Muhammad Noval Bashar. Di sini aku sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, yang akan menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Memasuki bangku perguruan tinggi, tentunya kita akan dipertemukan dengan berbagai macam mata kuliah yang ada. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mengerjakan tugas. Hal ini ditujukan agar kita dapat selalu adaptif mengikuti perkembangan zaman. Salah satu tugas yang sering kita jumpai ialah presentasi. Jika mendengar kata presentasi, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Microsoft PowerPoint. Dengan PowerPoint yang baik, pastinya akan menarik perhatian audiens. Pula yang membuat presentasi kita menjadi lebih hidup dan materi yang dibawakan tersampaikan dengan baik. Salah satu cara membuat PowerPoint lebih menarik adalah dengan menambahkan animasi. Lantas bagaimana sih cara memasukkan animasi pada PowerPoint? Sebelumnya, mari kita mengenal lebih dalam apa itu animasi pada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint sendiri adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Animasi adalah efek visual untuk objek-objek di dalam presentasi PowerPoint Anda. Animasi digunakan untuk menghadirkan objek-objek seperti teks, gambar, atau diagram, aktif atau non-aktif di slide Anda. Microsoft menyebutnya dengan interest dan exits. Animasi pada Microsoft PowerPoint adalah animasi yang mudah diterapkan dan tidak memerlukan banyak kemampuan pemrograman seperti pada aplikasi pembuat animasi lainnya. Animasi pada Microsoft PowerPoint adalah sebuah daya tarik dan kekuatan aplikasi ini. Langsung aja ke inti pembahasan kita mengenai macam-macam animasi atau efek animasi dalam PowerPoint. Sebelumnya aku bakal ngasih tahu nih, gimana sih cara mengetahui jumlah animasi yang ada pada satu slide ini? Yang pertama-tama kita pergi ke animation, kemudian di sini ada yang namanya animation pen. Animation pen ini berfungsi untuk menampilkan daftar dari animasi yang ada dalam sebuah slide dari PowerPoint. Daftar ini mengurutkan animasi dari yang pertama muncul sampai yang terakhir. Jadi, kalian dapat merubah urutan dari animasi-animasi tersebut melalui panel ini. Inilah animasi yang ada dalam satu slide, seperti contoh pada slide pertama ini. Kemudian di sini ada gambar yang belum ada animasinya. Kemudian kita ingin menambahkannya. Caranya dengan mengklik Add Animation atau dengan mengklik tombol ini. Tidak ada perbedaan di antara kedua ini. Nah, kemudian ada berapa jenis sih animasi pada PowerPoint itu? Nah, ada 4 jenis. Yang pertama interest, yaitu animasi masuk. Yang kedua emphasis, yaitu animasi perubahan bentuk. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Yang ketiga yaitu exit, yaitu animasi keluar. Dan yang terakhir adalah motion pad, yaitu animasi perubahan tempat. Kita akan belajar satu persatu apa yang dimaksud dengan interest, emphasis, exit, dan yang terakhir adalah motion pad. Kita mulai dari interest. Saya akan mengambil contoh pada gambar yang belum ada animasinya. Dan saya akan memasukkan animasi interest, yaitu float in. Nah, dia akan seperti itu. Yang artinya interest itu bagaimana yang dia awalnya tidak ada pada suatu slide, kemudian dia muncul. Nah, yang berarti untuk memasukkan bacaan, gambar, dan objek lainnya pada suatu slide. Nah, dan pada satu gambar ini bukan cuma satu, kita bisa menambahkannya lebih dari satu. Terus kita mau tambahin lagi nih, yang kedua yaitu adalah emphasis. Nah, sebagai contoh saya akan mengambil emphasis yaitu adalah tether. Nah, sudah kelihatan kan perbedaannya? Kalau interest itu awalnya kan objek itu nggak ada nih.
Kemudian kita masukkan animasi interest, dia tiba-tiba muncul. Nah, kalau emphasis itu dia udah muncul dari awal, tapi tetap ada pergerakan. Nah, seperti contoh seperti ini. Nah, dia kan tetap muncul kayak gitu kan. Nah, di sini kita mau tambahin lagi nih animasi yang ketiga, yaitu adalah exit. Ya, jadi awalnya kan ini kan sudah ada nih di dalam slide. Kemudian kita mau keluarin dari slide. Nah, misalkan kita akan ambil contoh fade. Nah, lama-lama dia akan menghilang. Kemudian di sini kita geser ke kiri. Dalam animation pen ada logo mouse. Nah, ini artinya animasi akan aktif kalau kita klik. Nah, kalau masih on klik ini gak bakal bisa dijadiin video, harus diganti jadi otomatis. Caranya dengan klik mouse di sini. Nah, di sini ada start. Kemudian kita ganti dengan with previous. Selanjutnya sama with previous, dan yang terakhir with previous. Nah, kalau kayak gini hasilnya. Kemudian di sini ada pengaturan waktunya, yaitu adalah second, yaitu adalah detiknya. Nanti akan muncul secara bersamaan. Ketiga animasi di sini waktunya masih bersamaan, jadi nggak akan kelihatan tuh kapan dia masuk, kapan dia emphasis, dan kapan dia keluar. Seperti misal kita mau ubah kapan nih waktunya emphasisnya muncul. Nah, kita geser nih yang emphasis ini, yang warna kuning ini ke sebelah kanan. Kemudian yang terakhir adalah exitnya. Kita geser lagi ke sebelah kanan emphasis. Nah, artinya jadi emphasisnya itu muncul, lalu setelah itu baru exit. Nah, jadi detiknya itu bisa berurutan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan mengulangi lagi previewnya. Kita pergi ke preview. Nah, di sini terlihat jelas kapan dia interest, kapan dia emphasis, dan kapan dia exit. Kemudian, jika kita ingin waktu yang lebih lama dan ingin memberikan jeda antara interest, emphasis, dan exit, caranya cukup mudah. Kita bisa melihat di sini kolom berwarna hijau ini adalah interest, dan yang berwarna kuning ini adalah emphasis, dan yang berwarna merah ini adalah exit. Kemudian kita ingin menambahkan waktunya agar lebih lama. Kita tarik ke sebelah kanan untuk interest. Nah, kemudian kita ingin memberikan jeda antara emphasis dan interest. Kita cukup geser ke sebelah kanan. Nah, dan ini adalah jeda antara keduanya. Dan ingin waktu yang lebih lama lagi, kita tarik ke sebelah kanan. Begitu pula dengan exit. Nah, begitulah. Maka kita akan melihat preview seperti ini. Sudah 3 animasi yang kita pelajari, yaitu interest, emphasis, dan exit. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah motion pad. Motion pad ini nantinya animasi bergerak dari satu tempat atau titik ke tempat lainnya. Seperti contoh, kita akan mengambil contoh gambar yang ada pada slide 2 ini. Nah, pada gambar ini kita akan menambahkan animation motion pad. Nah, kita pergi ke animation, add animation, kita scroll ke bawah, dan ini adalah motion pad. Kemudian kita akan pilih lines. Nah, maka gambarnya akan berpindah. Jadi, gambar atau bacaan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi ingat, masih satu slide. Nah, dan kita bisa mengubahnya sesuai yang kita inginkan. Kita bisa rubah dari kanan ke kiri, dari tengah ke kanan, dan sebagainya. Nah, seperti contoh, kita play. Nah, dia akan bergeser ke kanan. Nah, dan ingat, jika kalian ingin mengubahnya menjadi otomatis dan ingin menjadikan PowerPoint itu menjadi video, jangan lupa untuk mengubah icon on click ini menjadi with previews. Dan di sini kalian dapat mengatur dan mengubah sesuai keinginan kalian. Nah, begitulah teman-teman mengenai animasi pada PowerPoint. Beberapa gimmick seperti ini dapat membuat presentasi kita lebih menarik dan pastinya disukai oleh para audiens.
Poin-poin yang telah saya sampaikan dapat coba teman-teman praktikan di kemudian hari. Dan jangan takut untuk gagal, karena suatu hal pastinya akan terus menjadi lebih baik apabila selalu diasah. Jadi, jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan mengunjungi channel YouTube Yeki TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.